Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu dosen yang menonton video saya pada hari ini. Pertama-tama yang saya hormati, pembimbing satu saya, yaitu Dr. Sandi Kusasi, MM, MKom, dan pembimbing dua saya, Dr. Susanti Margareta Kuai, Eskom, MKom, yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada saya selama ini dengan baik, sehingga saya dapat menyelesaikan dan menyampaikan presentasi skripsi saya pada hari ini. Terima kasih atas masukan dan saran yang telah diberikan selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik. Kemudian yang saya hormati juga penguji satu saya, yaitu Dr. Gusti Saripudin, ST, MMSI, MKom, dan dosen penguji dua saya, yaitu Bapak Irawan Wingdes, SE, MM. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Susanto dengan NIM 2211033813 dengan program studi Sistem Informasi dan peminatan Enterprise Information System. Baik, untuk judul penelitian saya yaitu perancangan sistem informasi point of sale pada UMKM Dede Swestor Kuburaya. Nah, di sini langsung saya masuk ke pembahasan bab 1. Di sini saya akan menjelaskan kondisi objek terlebih dahulu, yang dimana objek penelitian saya yaitu Dede Swestor. Nah, jadi Dede Swestor ini merupakan sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang retail sepatu second, berlokasi di Kabupaten Kuburaya. Nah, Dede Swestor ini menjual berbagai jenis dan merek sepatu yang ditawarkan. Untuk operasionalnya, pada Dede Swestor ini masih dilakukan secara konvensional tanpa adanya sistem yang terintegrasi. Nah, untuk pelaku bisnisnya juga terdapat karyawan toko dan pemilik toko yang saling bekerja sama dalam melayani transaksi dengan konsumen. Nah, berdasarkan hasil observasi, saya menemukan beberapa permasalahan atau kendala yang ada pada toko. Nah, untuk yang pertama yaitu ada tidak adanya autentifikasi kasir. Nah, di mana di sini jejak audit setiap pelayan atau kasir yang melayani transaksi dengan konsumen tidak teraudit dengan baik. Nah, kemudian ada identifikasi produk tidak terstruktur, yang dimana di sini karena toko memiliki berbagai item dan produk yang bervariasi. Nah, di sini ketika ada konsumen yang menanyakan terkait produk tertentu, maka kasir ataupun pemilik toko harus mengecek terlebih dahulu ke keranjang produk yang tersedia pada toko untuk memastikan apakah produk tersebut ada atau tidak. Nah, ini juga memakan beberapa waktu dan juga kurang efektif dan efisien dalam operasional toko. Kemudian ada kalkulasi, masih menggunakan kalkulator. Nah, di sini memang sudah menggunakan kalkulator, tetapi ini juga masih rentan terhadap kesalahan kasir dalam menghitung transaksi, terutama jika jumlah total pembayaran atau jumlah produk yang dibeli konsumen itu cukup banyak. Kemudian untuk metode pembayaran juga terbatas. Di sini hanya tersedia pembayaran tunai dan transfer bank BRI. Nah, jadi ketika konsumen ingin membayar dengan bank lain, maka akan dikenakan admin. Selanjutnya bukti transaksi. Nah, di sini bukti transaksinya masih berupa nota atau catatan yang dimana nanti diberikan kepada konsumen dan juga disimpan sebagai arsip untuk toko. Nah, ini juga rentan terhadap kehilangan, kerusakan, atau kesulitan dalam pencarian ketika bukti transaksi tersebut diperlukan kembali. Kemudian ada pelaporan penjualan yang masih dilakukan secara konvensional, yang dimana ketika pemilik toko ingin meminta laporan penjualan misalnya bulan 1 dan bulan 2, maka harus merekap kembali di buku catatan, menjumlahkan satu persatu atau mencatat satu persatu lagi transaksi yang terjadi pada bulan tersebut. Nah, ini juga memakan waktu yang cukup lama dan juga tidak tersedia secara real time, sehingga berpotensi menghambat ketika pemilik toko ingin melakukan atau mengambil keputusan secara cepat. Nah, kemudian yang terakhir, rekapitulasi harian konvensional. Nah, di sini juga rekapitulasi hariannya, misalnya setelah tutup atau toko tutup di jam 8 malam, maka akan dilakukan rekapitulasi manual, yang dimana kasir akan menghitung jumlah kas yang ada di laci dan mencocokkannya dengan penjualan yang terjadi pada hari itu. Nah, itu tadi adalah ketujuh kendala yang saya temukan pada Dede Swestor. Kemudian untuk solusi yang saya tawarkan, di sini saya menawarkan sebuah perancangan dan implementasi sistem informasi point of sale berbasis web yang mengintegrasikan ketujuh siklus transaksi secara digital dan otomatis. Sebagai solusi yang saya tawarkan, yang pertama itu autentifikasi dan jejak audit. Nah, ini diatasi dengan mengimplementasikan fitur login, di mana setiap kasir wajib memasukkan username dan password sebelum bisa mengakses sistem. Nah, setiap sesi login tercatat secara otomatis, sehingga pemilik
dapat mengetahui siapa kasir yang bertugas dan kapan mereka mulai bekerja. Selain itu, terdapat juga fitur manajemen user yang memungkinkan admin menambah, mengubah, atau menonaktifkan akun kasir kapan saja. Kemudian untuk permasalahan pada identifikasi produk, di sini diatasi dengan katalog produk berbasis database, di mana semua produk sepatu tercatat lengkap dengan nama, merek, ukuran, kondisi, stok, dan foto. Nah, kasir tidak perlu mengingat stok, dengan cukup ketik nama ataupun merek di kolom pencarian ataupun ID secara instan pada halaman POS, dan produk langsung muncul dalam hitungan detik. Kemudian untuk kalkulasi atau penjumlahan transaksinya juga diatasi dengan kalkulasi otomatis di halaman transaksi atau POS. Jadi ketika kasir menambahkan produk ke keranjang, sistem langsung menghitung total dan total secara otomatis. Bahkan untuk metode tunai, sistem juga menyediakan otomatis menghitung uang kembalian yang harus dikembalikan ke pelanggan, sehingga potensi kesalahan hitung dapat dihilangkan. Kemudian untuk metode pembayaran juga diatasi dengan mengintegrasikan 3 metode pembayaran dalam satu antarmuka. Nah, jadi dalam satu antarmuka nanti ada pembayaran tunai, transfer bank BRI, dan QRIS, dan dapat tercatat secara baik di dalam sebuah database. Kemudian untuk bukti transaksinya diatasi dengan fitur struk digital otomatis. Jadi setiap transaksi yang berhasil diproses akan langsung menampilkan struk yang memuat nomor transaksi, tanggal, nama kasir, rincian produk, total pembayaran, metode pembayaran, dan struk ini bisa langsung dicetak menggunakan thermal printer. Selain itu, semua riwayat transaksi juga tersimpan di dalam database dan dapat ditelusuri kapan saja tanpa harus mencari di tumpukan arsip fisik. Kemudian untuk kendala pada pelaporan penjualan, di sini diatasi dengan antarmuka dashboard eksekutif yang menampilkan informasi kinerja bisnis secara real time, seperti pendapatan hari ini, brand teraris, dan produk yang lama terjual. Nah, di sini user dapat mengetahuinya tanpa perlu rekap manual. Nah, selain itu, terdapat modul laporan penjualan otomatis yang bisa difilter berdasarkan tanggal, kasir, dan juga metode pembayaran, serta dapat diekspor ke PDF untuk keperluan dokumentasi resmi. Untuk mengatasi rekapitulasi harian yang masih dilakukan konvensional tadinya, yaitu diatasi dengan modul closing shift di akhir shift. Di sini sistem sudah merangkum total penerimaan dari tunai, transfer, dan QRIS. Kasir hanya perlu memasukkan satu angka, yaitu jumlah uang fisik di laci, lalu sistem akan menghitung selisihnya secara otomatis. Setelah dikonfirmasi, laporan closing terkunci dan tidak bisa diubah, sehingga data storage terjaga dari manipulasi, dan admin pun dapat memantau seluruh riwayat closing kasir melalui halaman khusus. Kemudian di sini saya menetapkan perumusan masalah, yaitu bagaimana menghasilkan sistem informasi point of sale pada UMKM TD Swestor Kuburaya. Nah, agar penelitian ini juga tidak jauh menyimpang, juga saya membuatkan batasan masalah, yang dimana di sini batasan masalahnya penelitian ini tidak melakukan pengadaan perangkat keras, seperti contohnya tadi mesin cetak struk atau perangkat keras lainnya, dan di sini juga tidak sampai pada tahap pemeliharaan sistem, karena penelitian ini difokuskan pada perancangan sistem informasi point of sale berbasis web yang menitikberatkan pada pengelolaan transaksi penjualan secara terintegrasi. Nah, juga di sini meliputi pembukaan transaksi, input dan identifikasi produk, perhitungan transaksi secara otomatis, proses pembayaran, pencetakan dan penyimpanan bukti transaksi, serta mendukung penyajian laporan penjualan dan penutupan transaksi harian secara terstruktur dan real time. Kemudian ada juga ruang lingkup penelitian saya di sini, yaitu perancangan sistem informasi point of sale ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Django, serta menggunakan database SQLite 3. Adapun alat bantu perancangan yang digunakan berupa UML atau Unified Modeling Language. Kemudian penelitian ini secara keseluruhan menggunakan metode Design Science Research atau DSR untuk memastikan sistem informasi yang dihasilkan merupakan solusi valid atas permasalahan yang ada. Kemudian software Rapid Application Development atau RAD digunakan sebagai metode perancangan pada penelitian ini. Kemudian data kebutuhan diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, proses pengujian sistem informasi dilakukan dengan menggunakan black box testing. Masuk ke bab 2. Di sini ada landasan teori, yaitu ada sistem informasi, point of sale, perancangan sistem informasi, perancangan database, normalisasi, bahasa pemrograman Python, Rapid Application Development atau RAD, kemudian ada Unified Modeling Language atau UML, kemudian pengujian black box. Nah, untuk penelitian terdahulu, di sini ada 3 penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Dea Erlinda Teddy Salim, David Gusti Saripudin, Sandi Kosasi, Idewa Ayu Eka Yuliani 2023, yang berjudul Implementasi of Point of Sales
using Laravel Framework on Matahari Motor. Kemudian ada dari Riko Pratama, Susanti Margareta Kuwai, Budi Susilo, 2015, penggunaan yang berjudul penggunaan metode waterfall dalam sistem informasi POS pada toko Anugrah Ponsel Pontianak. Kemudian ada dari Pak Gusti Saripudin dan Pak Sadi Kosasi, 2015, yang berjudul perancangan aplikasi point of sales dalam pemesanan menu restoran. Kemudian untuk kerangka pemikirannya di sini, yang pertama yaitu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sistem informasi point of sale berbasis web untuk DDSW Store. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kemudian ada metode perancangan, yaitu dengan RAD. Kemudian ada fase perencanaan, yaitu mendefinisikan permasalahan, merumuskan solusi dan permasalahan. Kemudian ada fase perancangan, UML. Kemudian ada fase konstruksi, yaitu framework Django dan database SQLite 3. Kemudian fase implementasi, yaitu black box testing. Kemudian hasil, yaitu rancangan web point of sale DDSW Store. Kemudian masuk ke bab 3, untuk profil lengkap DDSW Store Kuburaya, yaitu DDSW Store ini beralamat di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, dan memulai usahanya pada Januari 2025. Operasionalnya setiap hari, mulai dari hari Senin hingga Minggu, dari pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam. Kemudian untuk tujuan UMKM ini, yaitu yang pertama, menjadi UMKM sepatu, pilihan utama masyarakat yang menyediakan produk sepatu berkualitas, lengkap dan terjangkau dengan mengutamakan kepuasan konsumen. Kemudian menyediakan berbagai jenis model sepatu terkini yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan membantu solusi kebutuhan konsumen. Yang keempat, menawarkan harga produk yang kompetitif dan terjangkau bagi berbagai kalangan. Kemudian menjaga kualitas produk agar konsumen mendapatkan nilai terbaik dari setiap pembelian. Dan yang terakhir, menciptakan pengalaman belanja yang nyaman dan memuaskan bagi setiap pengunjung UMKM. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi DDSW Store Kuburaya. Nah, di sini ada pemilik UMKM, kemudian bagian pelayanan, kasir, dan bagian gudang. Nah, di sini ada tata laksana sistem berjalan untuk prosedur penjualan, dan juga ada tata laksana sistem berjalan untuk prosedur penutupan transaksi harian. Nah, di sini juga ada prosedur laporan penjualan. Nah, untuk simbol yang saya tandai dengan warna merah ini, itu menandakan permasalahan yang terkait dengan yang ada di latar belakang yang saya bahas sebelumnya. Kemudian masuk ke bab 4 untuk metode penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan bentuk studi kasus. Untuk metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah Design Science Research atau DSR. Untuk DSR ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah dan motivasi. Tahap ini berfungsi untuk merumuskan secara jelas permasalahan penelitian yang akan diselesaikan. Kemudian ada penetapan tujuan dan solusi. Nah, di sini ini berfungsi sebagai perumusan tujuan solusi yang dilakukan berdasarkan definisi masalah serta pertimbangan mengenai kelayakan dan implementasi. Kemudian yang C ada desain dan pengembangan. Nah, pada tahap ini dilakukan proses perancangan dan pembangunan sistem informasi sebagai representasi kontribusi penelitian. Nah, untuk tahap demonstrasi, bagian D, tahap ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sistem informasi yang telah dikembangkan dapat digunakan untuk menyelesaikan satu atau lebih contoh permasalahan. Kemudian ada bagian evaluasi, tahapan evaluasi. Nah, di sini dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem informasi yang dikembangkan mampu mendukung penyelesaian masalah operasional pada objek penelitian. Kemudian ada terakhir tahap komunikasi. Nah, tahap ini mencakup penyampaian seluruh aspek penelitian termasuk permasalahan yang diidentifikasi, sistem informasi yang dirancang, serta hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan yang relevan. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, di sini ada observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Baik, untuk metode pengembangannya di sini menggunakan RAD atau Rapid Application Development, yang dimana RAD ini merupakan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada kecepatan dan fleksibilitas melalui pendekatan interaktif dengan keterlibatan pengguna yang aktif di setiap tahapan. Nah, adapun untuk fase-fase yang terdapat pada RAD yaitu requirement planning, kemudian ada user design, kemudian rapid contraction, kemudian ada cutover. Kemudian untuk alat bantu pemodelan sistem atau UML, yaitu terdapat beberapa diagram. Yang pertama ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Kemudian masuk ke bab 5, di sini ada arsitektur sistem dan hak akses, di mana sistem informasi POS DDSW Store dirancang
dengan mekanisme Role Based Access Control atau RBAC. Artinya setiap pengguna memiliki hak akses berbeda sesuai dengan perannya dan juga halaman yang berbeda. Kemudian ada dua peran, yaitu admin atau pemilik toko dan kasir sebagai operator. Yang dimana di sini admin memiliki akses penuh ke seluruh sistem, mulai dari mengelola data produk, merek, kategori pemasok, hingga melihat laporan keuangan dan monitor aktivitas kasir. Admin juga satu-satunya yang bisa membatalkan transaksi void dan mengelola akun kasir. Kemudian kasir hanya bisa mengakses apa yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan, melihat katalog produk, kemudian memproses transaksi, cetak struk, dan menutup SIP. Kasir tidak bisa mengubah harga, melihat laporan keuangan, atau melakukan void. Kemudian di sini untuk teknologi yang digunakan yaitu untuk jenis softwarenya, dan ada juga software yang digunakan. Yang pertama di sini sistem operasi yaitu Windows 11, kemudian framework Django, kemudian bahasa pemrograman yaitu Python, CSS, JavaScript, dan HTML, kemudian text editor menggunakan Visual Studio Code, web browser yaitu menggunakan Chrome dan Edge, kemudian database SQLite 3. Kemudian untuk pengujian black box testing, di sini untuk menguji apakah sistem yang saya kembangkan sudah berfungsi dengan benar. Di sini saya menggunakan metode black box testing dengan teknik use case testing, yang dimana black box testing artinya pengujian dilakukan murni dari sudut pandang pengguna tanpa perlu memperhatikan struktur kode di balik sistem. Dan hasilnya untuk seluruh pengujian lulus, dan ini membuktikan sistem sudah memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang terkait dengan permasalahan yang ada di bab 1 atau latar belakang. Kemudian untuk tahap demonstrasi dilakukan langsung di DDSW Store. Di sini saya memperlihatkan sistem secara langsung kepada pengguna nyata untuk membuktikan bahwa sistem ini benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan di sini ada dua pihak yang terlibat, yaitu saya sendiri dan pemilik DDSW Store. Kemudian untuk evaluasi, yaitu tahap untuk mengetahui apakah sistem yang saya buat atau rancang ini berhasil menjawab permasalahan yang saya identifikasikan di bab 1. Dan jawabannya ya, seluruh atau 7 kendala operasional permasalahan dapat diselesaikan. Yang pertama, dari masalah tidak adanya autentifikasi, kini sudah ada sistem login berbasis role. Kemudian identifikasi produk yang bergantung pada ingatan, kini ada katalog digital dengan pencarian real time. Kemudian kalkulasi yang masih menggunakan kalkulator kini sudah terotomatisasi secara otomatis. Kemudian pembayaran yang terbatas, kini sudah ada konfirmasi kris atau antarmuka, pembayaran tunai, kemudian transfer bank, dan QRIS. Kemudian untuk bukti transaksi dengan tulis tangan, kini sudah tersedia struk digital yang sudah terstandarisasi. Kemudian untuk pelaporan penjualan yang masih dilakukan secara konvensional, kini laporan real time dengan 1 kali klik sudah dapat dilakukan. Kemudian untuk permasalahan penutupan harian atau rekapitulasi yang masih konvensional, kini rekonsiliasi otomatis dengan sistem kunci. Jadi semua ini sudah divalidasi melalui black box testing dan lulus pengujian. Untuk tahap komunikasi, yaitu fase akhir dalam metode design science research, yaitu tahap di mana seluruh proses dan hasil penelitian saya didokumentasikan dan dikomunikasikan secara formal dalam bentuk laporan akademik, dan saya juga langsung memperlihatkan ke pemilik UMKM DDSW Store. Untuk kesimpulan dan sarannya, sistem informasi POS berbasis web yang dihasilkan terbukti valid secara fungsional melalui black box testing dan lulus pengujian, serta berhasil menyelesaikan seluruh kendala yang ada pada operasional DDSW Store yang diidentifikasikan, dan telah beroperasi nyata di lingkungan produksi, membuktikan bahwa transformasi digital UMKM retail sepatu dapat diwujudkan melalui pendekatan design science research. Baik, untuk saran di sini ada beberapa saran yang saya tetapkan, yaitu bagi DDSW Store disarankan untuk segera melaksanakan penggantian password default akun administrator, akun admin, dan kasir setelah sistem dioperasionalkan pertama kali, serta melakukan pencadangan backup database secara berkala guna mencegah kehilangan data operasional yang bersifat kritis. Kemudian bagi peneliti, selanjutnya sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis atau push notification ketika stok produk mencapai batas minimum tertentu, sehingga proses pengadaan barang dapat dilakukan secara lebih produktif dan terencana. Kemudian terakhir, peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan migrasi database dari SQLite 3 ke
ke sistem manajemen basis data yang robust seperti Postgres SQL, karena apabila volume transaksi dan jumlah pengguna sistem mengalami peningkatan yang signifikan guna memastikan performa dan keandalan sistem tetap optimal. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang buat Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.